Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayatnya sampai yang di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan bahagia oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 342 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat pada hari ini, yaitu terambil dari hukum Taurat yang keempat dan artinya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki dan atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah menurut. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Yang Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam muka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 285 ayat 1 dan ayat 2.
dosen yang boleh hadir di tengah-tengah kita ini di hari Minggu ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Marilah kita sama-sama membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenai aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Sebagaimana teman-teman seumat di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kor dari remaja. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita hari ini, Minggu 19 Juli 2026, dengan topik Hari Padolopolopon di Bangsoni Debata, atau Hari Sukacita bagi umat Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini minggu ke-7 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. 2. Statistik. 1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu 12 Juli 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 181 orang. Ibadah bahasa Indonesia 104 orang. Ibadah Gospel Goa 43 orang. Ibadah Sekolah Minggu Makassar 98 orang. Ibadah Sekolah Minggu Gospel Goa 11 orang. Live streaming 32 akun. A2. Berita pernikahan. Warta 1 dan 2. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Jason Dinovan Todo Tambun ST, putra Bapak Insinyur Nanti Tambun MM, Ibu Risma Gorudamanik AM Ke, Jemaat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, yang beralamat di Jalan Telkomas Raya F4243 Makassar. Dengan Emanuela Burginting, putri Bapak Insinyur Jonis Ginting MSI, Ibu Dr. Randa Persadanta Boru Kaban MHub almarhumah, dan Ibu Elidawati Borupinem SSI,
Jemaat Gereja Batak Karo Protestan GBKP Rumbun Tanjung Sari Klasis Medan. Tanjung Alam, alamat Jalan Flora 1, nomor 1A LK 12 Medan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2006 pukul 9.30 WITA. Tempat Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk beasiswa kepada anak jemaat. 2. Pada hari Minggu 26 Juli 2026 yang akan datang kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk gospel Pare-Pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pada pukul 19 WITA. Wilayah Kolose hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 di rumah keluarga Situa Sitanggang SE M Boru Situmorang, alamat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus hari Rabu 22 Juli 2026 di rumah GM Syagian NA Borsitorus, alamat gedung sekolah minggu. 8. Pengumuman. A1. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 26 Juli 2026 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 paduan suara yang melayani ibadah di Minggu pos pelayanan Goa adalah Kor Parukuan Deborah. 2. Pada hari Minggu 26 Juli 2026 yang akan datang paduan suara yang melayani di ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. A3. Ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari Minggu 19 Juli 2026 akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan Pare-Pare. Ibadah tersebut diikuti Pumuan Naomi HKBP Makassar yang dipimpin oleh Pendeta FJ Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dengan liturgis Bilpro R Sibombi, Bilpro Misionar HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Ibadah masuk pada pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A4. Penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2026, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9,1 ke atas dan bagi mahasiswa IP semester 3,6. Fotokopi rapor atau ijazah jika belum ada asli boleh SKHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik. Tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris kuliah selambat-lambatnya hari Minggu 2 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Nama sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor atau ijazah. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam pelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajunta. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. 7. Nyonya LV Sitonga Boru Samosir. 8. Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 9. H Sitorus Pane. 10. Nyonya L Sihomping HBP Boru Utagau. 11. Situa H Simanukalik SE. 12. Nyonya H Simajuntak R Boru Bakara. 13.
13 Nyonya Yedes Tampunang DK Boru Simanjunta. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari 20 sampai 26 Juli 2026, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa sekitar 9 orang, ulang tahun kelahiran sekolah minggu 1 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian soko talenta dan gedung sekolah minggu dan laporan keuangan ada di dalam warta jemaat yang sudah di-share di wilayah grup wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 354 ayat pertama dan selanjutnya. Amin.
memuji nama-Mu Tuhan Yesus atas kebesaran-Mu, atas kasih-Mu kepada kami yang selalu membimbing menuntun di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami dapat berkumpul memuji menyembah Engkau dan juga ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, agar firman-Mu selalu hidup di dalam diri kami, sehingga kami Tuhan berbuat yang benar. Terima kasih Tuhan, dengarlah permohonan kami ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis yang tertulis di buku Ester pasal 9 ayat 11 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mari kita simak, mari kita dengar. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan di hadapan raja. Lalu kita raja kepada Ester, sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, tentang apa yang diperbuat mereka dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusun untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menyatakan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar dan membunuh nyala di Susan 300 orang, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13 baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di perusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih, kalau saya mendengarkan informasi semalam dari teman, katanya seperti ini, Enang, mungkin besok akan sedikit yang bergereja. Kenapa? Karena ada pertandingan bola. Loh, jadi
kalau ada pertandingan bola, apakah menjadi penghalang untuk ke gereja? Bagi peniat enam katanya. Tapi setelah saya perhatikan tadi, awalnya betul cerita itu. Semakin kita sudah makin jam berapa, semakin banyak. Puji Tuhan, tidak terhalang. Kalaupun siapa pemenang atau kalahnya sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Tetapi hari ini kita memuji Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan untuk memuliakan namanya. Hari sukacita bagi umat Tuhan itulah sebagai topik dalam minggu kita ini. Hari sukacita bagi umat Tuhan, bagi umat yang percaya, bagi umat yang selalu mengandalkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, seperti dalam perlombaan yang kita tonton, yang Anda tonton atau dari pagi, semuanya mereka itu memperjuangkan, mempertaruhkan bagaimana biar bisa mencapai, meraih kemenangan. Pasti ingin menjadi pemenang, ingin menjadi juara satu. Tapi juara satu belum ada ya. Hari Minggu kan? Ya, tapi jangan kita lewatkan hari Minggu. Ya, jangan kita jadi lalai bergereja. Walaupun banyak menghadapi tantangan, walaupun banyak menghadapi rintangan, tetapi tetap dalam tujuan bagaimana agar bisa menjadi pemenang. Itu pemain sepak bola, kadang-kadang terkilir kaki segala macam, tetapi selalu berjuang sesakit apapun, selagi mampu akan mempertahankan pertarungan sampai bisa meraih apa yang ia maksud. Sebab di sini dikatakan kemenangan yang diraih akan ada rasa kebanggaan, ada rasa sukacita. Jika kita mendapat meraih apa yang kita inginkan, sukacita itu akan menjadi milik kita. Dan sebagian besar ada yang merayakan, mungkin sekelompok, mungkin antara teman, dan juga mengundang orang banyak ikut mensyukuri kemenangan yang ia terima. Sukacita itu menjadi milik bersama. Rasa sukacita itu dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti yang kita katakan tadi. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Ester yang kita baca tadi menceritakan ketika orang Yahudi memperoleh kemenangan atas musuh-musuh mereka, karena mereka ini bukan sekedar peperangan, tetapi menunjukkan bagaimana Allah bertindak, bagaimana Allah membalikkan keadaan dari ancaman menjadi keselamatan. Dari ancaman bagaimana yang dihadapi oleh orang Yahudi dari awalnya sudah jauh sebelum nats kita ini sudah terjadi. Karena apa? Karena ada yang iri melihat Mordekai salah satunya yang terpandang dari umat Yahudi karena kejujurannya, karena kebaikannya, karena kerajinannya. Jadi bisa iri orang jika dilihatnya kita baik, bisa iri orang jika dilihatnya kita rajin.
Lihatnya kita baik bergaul, berteman. Ada orang yang iri. Karena iri hati itu, orang yang iri hati ingin mencari celah bagaimana menjatuhkan derajat mereka. Seperti semalam itu khotbah kepada Nabasogunung tentang Daniel. Ancaman demi ancaman kepada Daniel untuk menjatuhkan dia tidak bisa dapat. Mencari celah dari diri Daniel, mereka tidak dapat. Mereka iri. Kenapa iri? Karena dilihatnya kedekatan Raja Darius kepada dia, kecerdasan, kebaikan, kejujuran, kerajinan yang ia pakai. Orang iri melihat dia, bagaimana menjatuhkan. Mungkin bisa juga terjadi seperti itu bagi kita yang bekerja baik di dalam masa perkuliahan. Ada orang yang iri, ada orang yang tidak enak, tidak ingin melihat kita sukses. Ada itu. Tetapi apa? Apakah gara-gara orang lain yang tidak senang dengan kita mundur? Daniel bertahan, Mordekai bertahan, Esther bertahan. Dia tetap memuji Tuhannya. Sekalipun Daniel dikatakan tidak boleh berdoa kepada Tuhan selain daripada kita menyembah kepada Raja Darius, tapi dia tidak mau tunduk hanya untuk menyembah kepada Raja, tetapi dia tetap menyembah Tuhan Allah yang hidup. Ancaman mati pun kepada dia tidak peduli. Tuhan Allah yang hidup itu yang disembah, patut dia taat kepada Tuhan. Celah yang mereka cari-cari untuk menjatuhkan orang percaya tidak akan dapat asalkan kita tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Namun orang yang percaya itu memang sering mengalami cacian, mengalami penghinaan dan segala macam dengan Tuhan. Mungkin sering tantangan itu akan datang juga kepada orang beriman. Apalagi di zaman kita ini sama-sama Kristen juga. Alah, sok-sok baik kamu. Alah, sok-sok taat. Padahal kita bukan sok-sok, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan harus wajib taat kepada Tuhannya. Kita harus taat kepada Tuhan kita. Jangan mau digoda. Walaupun ancaman itu, kebencian itu datang kepada kita. Kita lihat di sini, jauh sebelumnya orang Yahudi, bahkan Raja Ahasveros sudah memang diinginkan Haman untuk membunuh. Haman yang gila untuk pujian hormat. Memang Raja Ahasveros memberikan kepada dia jabatan yang tinggi. Bisa saja biar Haman ini, kalau zaman sekarang ini bisa biar jangan ribut, biar jangan apa nih, berikanlah dia apa yang dia minta agar diam. Tetapi bukan di situ. Malah menjadi jadi dan membuat pengumuman, ya, semuanya harus menyembah karena dia di pintu, di gerbang masuk kerajaan. Dia diangkat menjadi kepercayaan raja. Semuanya harus menyembah dia yang masuk dan keluar dari pintu gerbang kerajaan. Tetapi kita lihat di sini Mordekai tidak mau patuh kepada dia untuk menyembah. Dia selalu taat dalam pekerjaannya, rajin dan menunjukkan kebaikan. Tetapi kalau katanya tunduk
tidak mau, dia tetap menyembah Tuhan, dia percaya dan dia mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya celah yang dapat dari diri Mordekai dan juga saudara teman-temannya satu kerjaan, itulah celah. Sebenarnya bukan celah ya, bukan celah, tapi itulah dasar dibuat Haman untuk mencela Mordekai dengan orang Yahudi dan mengumumkan kepada orang Yahudi semuanya akan dibumi hanguskan. Bukankah seperti itu sering kepada orang kita? Pengikut salib sering dikucilkan ketika kita mau cari pekerjaan. Kalau dilihat di situ agamanya sering belum dibaca, permohonan sudah dibuang ke tempat sampah. Tapi jangan takut. Kebaikan kita itu bisa mengangkat derajat kita. Ketaatan kita itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang bisa dipandang orang lain. Seperti yang diceritakan di sini. Tuhan membalikkan situasi yang tadinya orang Yahudi harus dibumi hanguskan, tetapi kebalikannya yang terjadi. Siapa-siapa yang memusuhi orangnya Tuhan, orang Yahudi, mereka yang dibumi hanguskan. Itu laporan orang banyak. 7.000 meninggal di sana, dibunuh oleh orang Yahudi. 3.000 di sana, tidak tahu kita berapa ratus ribu yang mati dibunuh orang Yahudi. Yang tadinya mereka terbunuh, tetapi jadi mereka membunuh. Karena apa? Itulah barang siapa yang menggali lubang. Apa sambungannya? Dia akan terperosok ke dalamnya. Jadi kita jangan sombong. Barang siapa yang menggali lubang, dia akan terperosok ke dalamnya. Siapa yang menggali lubang? Haman dengan teman-temannya memakai kuasanya untuk membunuh orang lain, memakai kuasanya untuk membenci, menyingkirkan orang baik. Padahal Tuhan membalikkan. Tuhan menyatakan bahwasanya Dia hadir untuk menolong orang-orang yang baik, orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada pesta Purim. Purim atau undi bahasa Ibrani, artinya undian yang dilemparkan oleh Haman untuk menentukan tanggal pemusnahan. Sudah ditentukan tanggal pemusnahan untuk orang Yahudi, tetapi Tuhan adil. Tuhan menggagalkan cara Haman yang keji itu. Tuhan menggagalkan cara itu dengan Esther, dengan Mordekai yang dipakai Tuhan alatnya untuk menyelamatkan umatnya. Pertempuran melawan para musuh orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka di kerajaan menetapkan. Itu sebabnya ada pesta Purim. Saudara-saudara kekasih, cerita ini berawal yang kita katakan tadi. Barang siapa yang menggali lubang, dia akan terperosok ke dalamnya. Jangan kita coba-coba mengatakan tidak benar. Jangan kita coba-coba meremehkan. Kalau kita merasa lebih pintar dari orang lain. Mungkin hanya satu sisi kita boleh, tetapi yang sisi lain kita tidak boleh. Kita masing-masing mempunyai
keahlian tersendiri diberikan Tuhan kepada kita. Jika Tuhan memberikan sesuatu hal yang mungkin kita bisa rasakan, jangan kita sombong. Jangan karena sombongan kita membuat orang lain tersinggung. Jangan karena kita merasakan pintar menyinggung perasaan orang lain sehingga orang lain itu merasa jijik melihat kita. Jangan seperti itu. Ada di antara kita seperti itu. Apakah banggakah kita kalau ada kelebihan? Kita bisa bangga, tapi jangan sombong begitu saja. Inilah tandanya Haman itu sombong karena dia diangkat menjadi kepercayaan. Kalaupun diberikan oleh Raja Ahasveros kepercayaan kepada Haman, tetapi Ahasveros tetap memantau karena dia sudah tahu apa yang ada di hati oleh Haman sendiri. Mungkin bisa saja seperti itu kepada kita, tapi dipantau kebenarannya, apakah kita benar melaksanakan tugas-tugas yang kita terima atau tidak. Saudara-saudara terkasih, ada dua bagian besar yang kita lihat dari yang dapat kita lihat untuk kita di dalam nats ini, yaitu pertama, keadilan Allah dinyatakan. Keadilan Allah dinyatakan setelah orang Yahudi di Susan mengalahkan musuh-musuh mereka. Raja Ahasveros melaporkan yang tewas kepada Ester. Coba dulu, raja melaporkan kepada permaisuri yang seharusnya permaisuri kepada raja, tetapi Tuhan memakai, Tuhan itu adil. Makanya kita katakan di sini keadilan Allah dinyatakan. Yang penting kita lihat di sini, setelah dibunuh orang Yahudi tidak peduli dengan harta. Orang Yahudi tidak sedikit pun tangannya untuk memegang harta milik pembenci-pembencinya. Tidak. Keadilan, tetap keadilan. Apa yang diperintahkan oleh raja itu yang dilakukan. Itu yang kita lihat di sini, bahwa orang Yahudi tidak mengambil rampasan, tidak merampas harta musuh mereka, kalaupun sebenarnya ada kesempatan bagi mereka. Ada kesempatan. Jika kita seperti itu, jangankan ya kejadian tsunami di Banda Aceh, tahu Ibu Bapak, yang menerima bantuan yang lebih banyak adalah orang yang tidak kena musibah. Orang yang tidak kena musibah, karena apa? Yang kena musibah masih dalam penderitaannya, masih di dalam renungannya, merenungkan yang kejadian itu karena kehilangan orang tua, suami atau istri, atau benda apa barang hartanya mereka masih di dalam itu. Tetapi orang yang tidak mengalami kejadian itu, itulah yang merebut bantuan. Kadang-kadang saya malu, orang kita juga seperti itu, sama tidak memperdulikan, tidak memperdulikan orang yang kena bencana. Saudara-saudara kekasih, janganlah kesempatan itu untuk mengambil keuntungan pribadi. Janganlah kita pakai kesempatan itu untuk mencari kekayaan atau apapun halnya itu. Kalau di Tapanuli pernah saya lihat itu kejadian ketika truk terjatuh membawa sembako, siapa yang duluan mendatangi? Bukan menolong. Orang kita tidak menolong, tetapi apa? Menyelamatkan isi dari bawaan truk itu ke rumahnya. Itu sebenarnya malu kita. Orang apa itu orang Kristen? Orang apa itu HKBP? HKBP
saya kenal, saya tahu, bukan menolong mereka, tetapi untuk mengambil harta mereka menjadi kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, adakah seperti itu? Tidak. Jadi berkatkah itu? Tidak. Tidak menjadi berkat. Jangan-jangan itu menjadi hukuman bagi kita. Ketika kita di sana musim kemarau, padi dimakan tikus dan segala macam dengan itu. Janganlah memperkaya diri dari harta orang lain. Janganlah mengambil kesempatan di dalam kesempitan orang lain. Kedua, di sini Allah membalikkan duka cita menjadi sukacita, membalikkan duka menjadi sukacita. Sesudah ancaman berlalu, orang Yahudi berhenti dari perang, lalu mengadakan pesta sukacita dan saling mengirim makanan. Kalau dulu di kampung kita sana pada waktu Natal itu ya, Natal, karena di sana sering, apalagi kami di Aceh Tenggara, setiap Natal dan tahun baru itu ada memotong kerbau. Jadi ada orang yang nggak mampu, bagaimana untuk mereka yang tidak mampu? Apakah kita memberikan perhatian kita kepada mereka? Dan saya lihat, tapi saya perlu tahu ya, membawa rantang untuk mengirim kepada temannya, kepada saudaranya, kepada yang ia kasihi, begitu. Jadi sukacita itu dirasakan oleh semua. Sukacita itu dirasakan bagaimana Tuhan membalikkan ancaman tadi menjadi sukacita bagi mereka. Yang aturannya mereka akan terbunuh sudah dibuat tanggal, sudah ditentukan tanggal, tetapi tanggal yang ditentukan itu menjadi keselamatan, menjadi sukacita bagi mereka. Itu peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar merayakan pesta Purim, merayakan pesta besar bagi orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, maknanya bagi kita adalah bahwa Allah sanggup mengubah keadaan yang paling sulit, yang paling terpuruk menjadi kemenangan menurut waktu Tuhan. Allah bisa membalikkan keadaan. Allah hadir membela setiap orang yang benar di mata Tuhan, membela orang benar, namun akan mengalami lebih dahulu. Mungkin kita banyak mengalami memperjuangkan dengan kebenaran, tetapi inilah yang diminta. Lihat orang Yahudi selalu mengalami penderitaan, tetapi Tuhan tidak membiarkan berlarut-larut di dalam penderitaan itu. Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang lemah. Inilah yang selalu doa kita. Tuhan selalu di pihak orang yang benar. Sebelum hukuman terjadi, harus ada pertobatan agar hukuman itu tidak sampai kepada kita. Harus ada pertobatan. Patut mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Patut mengucap syukur sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan perlu selalu diingat agar iman itu tetap teguh di dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Jadi iman kita harus tetap teguh kalaupun ada tantangan di dalam hidup kita. Tunjukkanlah bahwa imanmu tetap teguh, bahwa imanmu tetap berbuah.
orang-orang yang diselamatkan dipanggil untuk tetap bersyukur, berkeadilan dan kepedulian kepada sesama. Orang yang percaya, orang yang beriman harus menunjukkan keadilan, pembelaan kepada orang-orang benar. Jadi mungkin kita dipakai Tuhan juga untuk membela orang yang benar. Saudara-saudara yang kekasih, Anda yang percaya, Anda mungkin dipanggil Tuhan menjadi pembela orang benar di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupanmu. Jadi kita katakan di sini, Tuhan akan tetap menunjukkan keadilannya, hari sukacita bagi orang-orang yang benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu kami telah dengar, mengajari kami hari ini Tuhan, agar kami tetap teguh di dalam iman, dan kami tetap bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kami, atas perlindungan Tuhan dari segala mara bahaya, terlebih-lebih ancaman, kemungkinan dari saudara-saudara kami ini ada mengalami ancaman karena imannya, karena kebaikannya, dan juga karena pertahanannya untuk mempertahankan Yesus di dalam hidupnya. Teguhkan imannya Tuhan, agar dia tetap bertahan di dalam imannya, jangan tergoyahkan. Tuhan Yesus, hari ini kami membawa kepadamu segala program yang akan kami lakukan di dalam minggu ini, yaitu kebaktian nanti sore di Parepare, juga dengan pos pelayanan Goa. Tuhan berkati Tuhan, dan juga berikan roh-Mu kepada mereka untuk agar mereka Tuhan juga bersukacita untuk mengikuti acara ibadah yang akan kami laksanakan nanti. Dan juga Tuhan yang kami lakukan kebaktian wilayah di wilayah Kolose, juga di Korintus, semua wilayah yang akan melaksanakan kebaktian wilayah agar meringankan langkah Tuhan mengikuti ibadah kami itu, agar mereka bersukacita menerima firman Tuhan di wilayah yang akan kami perbuat. Dan juga Tuhan, program-program yang akan kami lakukan lagi, yang tidak semuanya kami menyerahkan hari ini kepadamu di dalam doa kami, tetapi Tuhan memberikan kepada kami kebijakan, Tuhan memberikan kami Tuhan kekuatan, dan juga memperbolehkan kami Tuhan melaksanakan itu dengan iman, agar kami laksanakan Tuhan dengan iman yang kuat, iman yang selalu bertumbuh, dan untuk Tuhan membimbing semua jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman, dan juga menunjukkan iman yang setia kepadamu, sehingga mereka Tuhan terberkati dan menjadi berkat kepada semua orang. Tuhan Yesus, kami akan bawakan kepadamu juga saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Nyonya Insinyur M. Simatupang, juga Nyonya Sintua B. Banjarnahor, Nang Pabulian, Manurung, Nyonya Gede Baho, Nyonya Edis Torus, Nyonya MP Silitoma, Nyonya MP Silaban, Asitorus, Nyonya Siombing, Sintua Hasmanukali, Nyonya Hasmanjuntak, Nyonya Izi S. Tambunan. Tuhan, beragam penyakit yang mereka alami, beragam Tuhan penderitaan yang mereka alami juga, dan juga Tuhan sudah ada bertahunan, bulanan mereka yang sakit. Tolong Tuhan pulihkan mereka dengan kasih-Mu. Tolong Tuhan dengarkan jeritan mereka. Jika mereka masih tetap menanggung penyakit tersebut, kuatkan mereka Tuhan, agar jangan bersungguh-sungguh menjadi dosa bagi mereka. Juga keluarga Tuhan yang mengurus saudara-saudara kami yang sakit, berikan kekuatan, kesabaran, agar mereka Tuhan mampu mengurus orang tua
dan saudara-saudari kami Tuhan, agar mereka Tuhan bisa terhibur jika mereka sakit, bisa dihibur oleh teman-teman dan juga keluarga, agar mereka Tuhan selalu berpengharapan kepadamu, tetap teguh sampai nanti ke sisimu. Tuhan Yesus, kami membawakan juga saudara-saudari kami yang berulang tahun dari remaja sampai dewasa, ada 9 orang, anak sekolah minggu 1 orang, dan juga ulang tahun pernikahan mereka Tuhan. Ada 5 keluarga. Berkati mereka Tuhan menjadi anak yang baik dan anak yang telah selalu tunduk kepadamu. Berikan berkat-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka menjadi berkat. Umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, menjadi saksi kepada orang lain bahwa segala yang mereka terima Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami Tuhan akan pulang. Berkati kami Tuhan, dan biarlah kami jadi orang yang setia, yang taat, yang takut kepadamu. Dan Tuhan memakai kami menjadi berkat, sehingga kami kalau pulang ke rumah kami dan besok lusa kami akan bekerja, Tuhan berkati kami Tuhan, agar semua teman kami melihat buah dari iman kami, kerajinan, ketaatan, dan juga Tuhan yang bisa setia dan jujur, agar kami Tuhan terberkati. Dan juga Tuhan Yesus, segala dosa kami minta ampun kepada Tuhan, agar kami Tuhan selalu bisa di hadapan-Mu menerima berkat yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat dari Kidung Jemaat nomor 408.
dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan